kegiatan. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat dan di sini kebunnya lancar. Semoga teman-teman semua mohon dukungannya untuk kegiatan kita di sini. Jadi kalau seandainya ada dukungan kalian, mudah-mudahan rezekinya bisa kita salurkan kepada Pak Tasmuji dan juga Pak Pawi dan juga Bang Haji, teman. Oke, jadi itu saja teman, sedikit informasi untuk proses lahan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat pagi teman. Jadi hari ini kita mau meninjau kegiatan Pak D, teman. Pertama kita buka lahan di sini. Ajak Pak D untuk berkebun. Dan sekarang Pak D udah mulai membuka lahan. Kenapa di sini itu dari dulu belum saya buka teman, karena saya persiapan untuk lahannya Pak D. Nih, nah yang ini di bagian belakang ini hutan kita. Ini yang akan digarap oleh Pak D dan berkebun teman-teman. Nah teman, jadi Pak D ini udah mulai pembukaan tahap awal. Nah di sini jadi ada teman Pak D juga yang mau menggarap lahan kita. Kenalkan Pak, namanya? Pawi. Pawi teman-teman. Jadi Pawi ini adalah bapak dari anak angkatnya Pak D Tasmuji. Jadi di sini ini adalah Najib. Ini anak angkatnya Pak Tasmuji. Nah, oke. Bang Najib, ini juga yang akan jadi partner kita di sini teman, yang akan berkebun. Mudah-mudahan kita berhasil di bidang kebun teman-teman. Nih di sini ada Pak D Tasmuji. Nih Pak D Tasmuji, apa kabarnya Pak D? Baik, baik. Alhamdulillah, kemarin kita udah hampir 1 tahun Pak D ya. Kita udah hampir 1 tahun mau menggarap ini teman-teman. Tapi karena Pak D Tasmuji ini kemarin dapat musibah. Anak angkatnya ini yang ini Najib nih, yang Najib ini teman habis operasi batu empedu ya Bang Najib ya. Jadi habis operasi batu empedu dan sekarang itu nggak bisa bekerja, jadi cuma bisa bekerja ringan karena mungkin baru 1 bulan Bang Najib ya. Ya, bulan 2 hari mungkin. Nah, dan selain juga dapat musibah yaitu mengidap penyakit batu empedu, Bang Najib juga istrinya kemarin kecelakaan sepeda motor teman. Jadi Bang Najib istrinya kecelakaan sepeda motor dan nggak bisa kerja juga karena patah tulang di bagian kaki. Dan sekarang juga masih dalam keadaan penyembuhan dan belum bisa berjalan gitu Bang Najib ya. Nah, jadi kita ajak ke sini untuk berkebun teman-teman. Semoga saja dengan berkebun Bang Najib juga dapat income, bapaknya juga dapat income dari kebun ini teman.
dan Pak Tasmuji juga mendapat income dari sini. Dan mungkin kita akan usahakan pondok nanti Pak Tasmuji. Mungkin untuk Pak Tasmuji itu udah ada pondok di kebun sebelah. Mungkin akan susah kalau mau pindah ke sini Pak Tasmuji. Kalau bapaknya Najib, nanti Pak Awi ya Pak ya? Pak Pawi mungkin akan tinggal di sini menjadi teman kita di sini juga teman-teman. Oke, jadi inilah kegiatan pertama Pak Tasmuji, Pak Pawi dan juga Bang Najib berkegiatan di sini. Nanti kita akan bantu juga untuk benihnya Pak Pawi, untuk benih tanaman seperti cabai. Mungkin apa yang Pak Pawi nanti butuh untuk benih kita akan carikan, dan untuk penghasilan nanti itu akan kita serahkan semuanya untuk bagi yang berkebun seperti Pak Pawi, Bang Najib dan juga Pak Tasmuji. Dan untuk pembersihan kita akan ganti harinya atau kita bayar teman-teman gitu. Jadi untuk mungkin tanaman tahunannya nanti kita akan tanam juga. Jadi untuk tanaman tahunan itu memakan waktu mungkin sampai 2 tahun bisa berkebun sayur Pak ya. Nah, jadi dalam jangka 2 tahun itu Pak Tasmuji, Bang Najib dan juga Pak Pawi juga nanti bisa berkegiatan di sini. Jadi setelah selesai yang ini mungkin kita akan pindah lokasi untuk di kebun-kebun berikutnya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang kita udah bisa ajak orang untuk membuka lahan kita teman-teman. Dan inilah kenapa kemarin ini belum sempat saya garap, dikarenakan ini kemarin saya sudah janji kepada Pak Tasmuji. Dan mungkin beberapa bulan kemarin banyak sekali teman-teman yang bertanya teman-teman untuk pembersihan lahan. Jadi karena ini kita masih dalam proses dan juga kita udah janji sama Pak Tasmuji, jadi belum saya garap. Dan sekarang kita mulai garap. Mudah-mudahan kedepannya di sini akan menjadi bersih dan menjadi kebun yang indah gitu Pak Tasmuji ya. Oke, jadi sekarang jadi partner kita Pak Tasmuji teman-teman. Mudah-mudahan kalian suka. Dan untuk Pak Tasmuji sendiri itu pekerjaannya itu cuma hasil dari kebun Pak Tasmuji ya. Nih, jadi mohon maaf Pak Tasmuji, mohon waktunya sebentar, kita mau wawancara sedikit tentang kegiatan pekerjaan Pak Tasmuji. Jadi Pak Tasmuji ini teman-teman di sini menunggu kebun tetangga sebelah yaitu Bang Dedi. Di sana Pak Tasmuji berkebun kemarin Pak Tasmuji ya. Berkebun habis teman-teman. Nanti kita coba lihat kebunnya Pak Tasmuji. Kemarin udah sempat nanam singkong, nanam kacang-kacang Pak Tasmuji ya. Nanam cabai juga teman-teman. Habis teman-teman. Karena di sana Pak Tasmuji tidak menggunakan pagar. Tapi di sini insya Allah Pak Tasmuji kalau kita ada rezeki kita akan belikan waring supaya tanaman kita bisa aman dari hama sapi. Karena di sini itu ada sapi liar teman-teman yang menjadi hama, padahal itu ada pemiliknya, tapi dia suka sekali mengganggu kebun-kebun yang ada di sini, termasuk kebun Pak Tasmuji yang seputaran ini tadi gagal panen Pak Tasmuji ya. Gagal panen. Jadi Pak Tasmuji termasuk hilang waktu, hilang biaya, dan juga termasuk kerugiannya itu udah jutaan kalau dihitung-hitung Pak Tasmuji ya. Tapi dari pihak yang punya sapi kemarin ada datang Pak Tasmuji. Datang tapi ngomong wae. Suruh ngusir terus. Suruh ngusir, teman-teman. Itu dah. Jadi yang punya sapi itu cuma datang katanya mau beli waring kemarin Pak Tasmuji yang pernah cerita sama kita. Enggak, tapi beli waring. Mau beli waring 1, tapi kan lahan Pak Tasmuji itu lebarnya kurang lebih setengah hektar Pak Tasmuji ya. Jadi, lebih. Nah, jadi kalau setengah hektar teman-teman itu kita butuh waring, kalau panjangnya 100, jadi kita butuh waring 3 gulung. Jadi kalau 1 gulung itu cuma 0,25 teman-teman hasilnya. Jadi selawe kali selawe, jadi 0,25. Nah, 1,25 hektar. Jadi kalau 1 hektar itu kita butuh waring 3. Dan di sini insya Allah kita akan beli waring 4 supaya semuanya tertutup. Jadi kalau di bagian pinggir yang kita rawan hama sapi kita gunakan 2 tapis Pak Tasmuji insya Allah. Kalau enggak kita gunakan tali aja gitu. Oke Pak Tasmuji, terima kasih waktunya udah menyempatkan untuk memberi suatu informasinya. Dan ini Pak Pawi, mohon waktunya Pak Pawi ini sebentar.
Iya. Ini Pak Pawi. Nah, jadi Pak Pawi ini dari kota Lubuk Linggau, Pak Pawi ya? Iya. Dari kota Lubuk Linggau. Kalau boleh tahu pekerjaan selama ini apa, Pak Pawi? Tani juga. Tani. Iya. Tani. Kebun kopi. Kebun kopi ya, teman. Tapi itu milik orang, Pak Pawi ya? Iya, ngurus milik orang. Milik orang. Dan sekarang karena di sini anaknya Pak Pawi ini, Bang Najib, itu mendapat musibah. Jadi Bang Pawi tertarik ke sini untuk membantu anaknya, teman-teman. Jadi tujuan Pak Pawi ke sini yang pertama itu, teman-teman, membantu Bang Najib karena istrinya Bang Najib itu nggak bisa bekerja karena patah tulang, nggak bisa jalan. Ya. Bang Najib juga sendiri itu belum bisa angkat berat karena barusan bedah di bagian perutnya, yaitu mengeluarkan batu empedu, teman-teman. Nah, jadi untuk Pak Pawi sendiri, kalau di Linggau itu ada bukaan lain, Pak Pawi? Tidak. Cuman ngurus kebun orang, Pak. Cuma ngurus kebun orang dan mungkin ngurus cucung-cucung sekolah gitu ya. Cucung sekolah. Nah, tapi kalau jadi seandainya aku di sini, kebun itu aku bisa kembalikan. Nah, supaya aku mantap di sini. Mantap di sini yang jelas mau membantu Bang Najib gitu. Jadi itulah, teman-teman, karena Bang Najib itu dulunya kerja di perusahaan dan sekarang itu masih kerja di perusahaan, dan menurut informasi itu kalau Bang Najib itu belum bisa kerja atau kerja berat, itu 3 bulan lagi gajinya itu dipotong, Pak De ya. Memang masih ada gaji, memang kalau peraturan itu, teman-teman, kalau kita sakit itu memang gajinya tetap jalan, tapi di sini peraturannya itu dipotong kurang lebih berapa persen itu, Bang Najib? Potongan gajinya kalau seandainya belum bisa kerja. 3 bulan ini belum dipotong. Nggak tahu kalau ke depannya tuh ini juga belum nanyo. Kalau selanjutnya itu kalau sudah cekop belum kerja sudah lebih 3 bulan itu ada potongan. Ya. Tapi 3 bulan yang sudah itu tidak kati potongan. Oh, jadi seandainya itu dikasih limit waktu penyembuhan 3 bulan, teman-teman. Tapi kalau udah lebih 3 bulan masih belum bisa kerja berat, maka gajinya mungkin akan dipotong itu kurang lebih 7%, teman-teman. Jadi dari gaji pokoknya bayar lampu itulah. Oh, jadi dipotong rumah sama lampu, teman-teman gitu. Jadi lampu itu bayar. Ya, itu, teman. Jadi karena Bang Najib juga itu anaknya sekolah. Ada berapa Bang Najib anaknya? 2. Anaknya 2, teman, sekolah. Jadi harus ngerobat istrinya juga, dan juga dalam pemulihan Bang Najib sendiri. Jadi Bang Najib butuh biaya yang bukan sedikit, teman-teman. Makanya bapaknya Bang Najib punya niat untuk membantu Bang Najib di sini, apalagi selaku orang tua. Nggak mungkin kalau mau melepas anaknya dalam keadaan kesusahan seperti Bang Najib gitu. Jadi kita di sini memberikan lahan untuk berkebun, nanti untuk biaya pembersihan kita akan ganti, kita akan bayar, dan juga untuk bibit kita akan bantu untuk membantu Pak Tasmuji juga, Bang Najib, dan juga Pak Pawi gitu, teman-teman. Dan lagi pondoknya? Ya, pondoknya. Nah, pondoknya juga kita akan buat. Belum kan? Nah, tapi untuk proses pembukaan, selesai pembukaan kita akan buat pondok, kita akan cari papannya, seng yang jelas, papan sama seng. Dan setelah itu kita akan garap pondoknya Pak Pawi, karena Pak Pawi mungkin akan ngecap di sini menjadi tetangga kita juga, teman-teman. Gitu. Jadi warga kita sini. Insya Allah Pak Pawi betah. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Dan untuk Pak Tasmuji juga semoga berkebunnya lancar, sehat semua, Pak Pawi, Bang Najib, istrinya cepat sembuh, dan untuk Pak Tasmuji istrinya juga itu sembuh karena kemarin sakit juga pada sendiri ya. Sakit-sakitan. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat dan di sini kebunnya lancar. Semoga teman-teman semua mohon dukungannya untuk kegiatan kita di sini. Jadi kalau seandainya ada dukungan kalian, mudah-mudahan rezekinya bisa kita salurkan kepada Pak Tasmuji dan juga Pak Pawi dan juga Bang Najib, teman-teman. Oke, jadi itu saja, teman-teman. Sedikit informasi untuk proses lahan kita selanjutnya. Oke, lanjut kerja lagi. Oke, jadi kita ikuti dulu kegiatan Pak Pawi, Pak Tasmuji, teman-teman. Tapi saya nggak bawa parang ini, seharusnya kita bantu juga tadi. Iya, parang ini aduh. Nih,
Jadi di sini kayu-kayunya masih banyak teman-teman. Nanti kita akan bersihkan. Jadi kalau untuk berkebun, yang jelas kayu-kayunya itu mengganggu, Ya, kebahan tuh. mengganggu apa? Sinar matahari. Jadi biasanya sayurannya itu kurang subur Pak Bawi ya. Ya. Jadi kita harus bersihkan benar-benar teman-teman. Jadi kayu-kayunya ini mungkin kalau yang untuk pelindungan, kalau kita mau istirahat mungkin kita tinggal 1 pokok atau 2 pokok aja. Tapi yang lainnya kita bersihkan supaya tanamannya subur gitu. Nih Bang Najib teman-teman. Padahal barusan 1 bulan habis operasi karena posisi keuangan dan juga butuh biaya pengobatan, dia tetap ingin berkegiatan. Dari sini kita kasih pekerjaan yang sedikit ringan, yaitu cuma membabat teman-teman. Sebenarnya kalau kegiatan yang berat ada Bang Najib seperti pruning sawit, tapi saya belum berani kasih karena untuk Bang Najib sendiri mungkin butuh waktu 1 tahun Bang Najib ya. 1 tahun atau 6 bulan baru bisa kerja kayak gitu. Mudah-mudahan Bang Najib cepat sembuh dan bisa divonis oleh dokter itu bisa kerja berat nantinya. Amin amin. Mudah-mudahan teman-teman. Nah, jadi kalau untuk kebun sayur teman-teman itu posisi nerbasnya kayak Pak Pawi dari pepet tanah ya Pak Pawi ya. Iya. Dari pepet tanah gitu. Nah, Jadi kalau seandainya kita bersihin nanti itu tunasnya nggak terlalu banyak. Jadi nggak repot lagi kalau kita tanam sayur untuk membersihkan teman-teman. cepat itunya bersih. Iya. Nah di sini Pak Tasmuji. Nah di sini kebun orang teman-teman. Kebun tetangga. Jadi di sini Pak Tasmuji harus hati-hati untuk membersihkannya karena di sebelahnya takut kalau kita mau manduk itu merembet Pak Tasmuji ya. Singkirkan ya. Ya nanti kita singkirkan gitu. Nih. Ini kan sudah aku tepas. Iya. Ini tepas mepet. Jadi waktu kita angkat teman-teman itu sampai ke dasar tanah Pak Tasmuji nanti ya. Sudah anak kayu kering itu aku sudah sekali angkat. Takutnya merembet tapi nggak masalah karena sekarang itu cuacanya masih musim penghujan. Jadi kalau posisi yang seperti ini mudah-mudahan tidak merembet teman-teman. Karena kalau untuk sayur kita terpaksa harus manduk Pak Tasmuji ya. Karena kalau nggak dipanduk kurang subur gitu teman-teman. Oke Bang Najib, hati-hati jangan terlalu dipaksa. Nih, takutnya apa jebol. Boleh lihat Bang Najib itunya. Nih teman-teman, habis operasi. Ini baru 1 bulan, belum sembuh bener. Tuh masih ada bekas apa? Bekas obatnya. Tuh. Mudah-mudahan cepat sembuh. Jadi berkegiatan jangan terlalu dipaksa Bang Najib. Kita nggak butuh cepat, yang penting apa? Keselamatan yang diutamakan. Oke Bang Najib, kalau gitu kita tinggal dulu, kita mau balik ke pondok. Oke. Ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita balik ke pondok.
Dan kita barusan lihat kegiatannya Pak Tasmuji dan juga Pak Pawi dan Bang Najib. Dan di sini lahan yang akan kita lestarikan, insya Allah kita jadikan hutan, teman-teman. Dan di sana lahannya Pak Tasmuji dan juga Pak Pawi, Bang Najib. Alhamdulillah, meskipun tidak banyak, kita dapat bersyukur membantu seseorang yang lagi membutuhkan, teman-teman. Jadi kalau ada rezeki seperti materi, kita juga akan bantu. Mudah-mudahan, teman-teman, karena mereka sangat membutuhkan bantuan. Karena untuk gaji Bang Najib sendiri itu tidak mencukupi kebutuhannya. Dan untuk Pak Tasmuji itu cuma mengandalkan dari hasil kebun, teman-teman. Dan ini tetap kita jadikan hutan menjadi ikon di bagian tengah, karena untuk berkebun kita usahakan untuk ekosistemnya kita tetap akan jaga atau melestarikan hutan, teman-teman. Nih tuh lahannya seperti ini. Kesana lahannya Bang Najib dan juga Pak Tasmuji. Insya Allah mereka betah, teman-teman, dan bisa mendapatkan income dari hasil kebunnya nanti. Amin. Oke, kalau gitu kita mau balik ke pondok karena kegiatan kita masih banyak, teman-teman. Dan kita akan berkegiatan di pondok juga. Oke, teman-teman, alhamdulillah ini dia melonnya udah mulai berdaun. Nah, tapi masih tetap diganggu hama, jadi kita harus tetap rutin untuk memberikan pengendali hama, teman-teman. Dan untuk cabai alhamdulillah sangat subur sekali, teman-teman, nih tuh. Dan di sini terong, alhamdulillah kemarin sempat dicuri oleh kera dan sekarang itu udah mulai keluar buah tuh, teman-teman. Tuh, alhamdulillah buahnya udah hampir setiap batang itu keluar buah. Mudah-mudahan tidak dicuri kera lagi dan bisa kita nikmati hasil dari kebun terong ini, teman-teman. Tuh. Jadi alhamdulillah uji coba kebun kita ini berhasil kayaknya untuk jenis terong dan juga cabai setan, teman-teman, nih. Berhasil, sangat subur sekali. Tuh daunnya bening, teman-teman. Alhamdulillah. Tuh. Jadi kita akan tanam ini varian yang ini untuk di sini. Karena jenis varian ini itu cocok di tanah yang ada di sini. Tuh. Udah gede, teman-teman, buahnya. Tuh. Besar, teman-teman, buahnya. Cabai juga udah tinggi-tinggi nih. Udah ada setengah meteran ketinggiannya. Karena cabai setan ini
posisi batangnya sedikit tinggi ya teman. Nih cabai yang di sini juga subur. Untuk tomat kecilnya udah mulai berbunga dan mulai berbuah teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu saja kegiatan saya di video ini. Alhamdulillah hari ini Pak Detas Muji dan juga teman-temannya udah mulai menggarap lahan kita, dan mudah-mudahan cepat bersih, cepat ditanami, jadi bisa kelihatan rapi ya teman. Dan untuk yang kita sendiri di sini yang akan kita tanami sayuran teman, di belakang pondok koyu untuk tanaman cabai mungkin. Dan di bagian depan ini kita akan bersihkan ini lahan kita teman, akan kita garap. Nih di sini mungkin ubi rambatnya akan saya buang, kita ganti dengan tanaman yang sayuran seperti timun dan sebagainya teman. Dan untuk yang di sini udah mulai, ini udah mulai kita tanami. Ini uji coba. Kalau semangka udah kita uji coba, yang ini yang baru kita uji coba lah. Melon ini udah mulai kita tanami cabai, dan di sini udah mulai kita bersihkan dan akan kita tanami juga teman sampai ke sana, ke arah rumah pohonnya Meli. Tuh. Jadi ini yang akan kita kerjakan teman-teman. Balik. Oke teman, jadi itu saja kegiatan saya di video ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Apabila kalian suka dengan video saya kali ini, jangan lupa untuk memberi dukungan dengan cara menekan tombol subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan komen di bawah teman-teman. Oke, jadi itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye bye.